Halo teman-teman, kembali lagi di channel Agrobisnis Kalimantan. Nah, kita sekarang sedang berada di kebun kelapa sawit ya. Di depan kita ini ada satu pohon kelapa sawit yang buahnya itu keliling ya. Jadi buahnya cukup bagus ya. Jadi sebenarnya perkebunan ini adalah perkebunan kelapa sawit yang menggunakan bibit abal-abal ya. Dulunya menggunakan bibit abal-abal. Nah, jadi di depan kita ini salah satu pohon dari sawit abal-abal yang kita tanam pada tahun 2020 ya guys. Ini sudah berbuah. Tetapi jangan salah ya guys, ini pohon sawit yang abal-abal tetapi buahnya bagus ya. Tapi jangan dilihat hanya satu batang pohon ini, karena di sekitarannya sudah banyak yang kita tebang atau kita bunuh ya, seperti di depan ini contohnya ya. Jadi dari sekian puluh sampai ratusan batang itu sudah banyak yang kita tebang ya. Jadi bibit yang afkir dari mulai buah landak yang tidak berbuah sama sekali dan pohonnya itu jelek atau afkir, kita sudah musnahkan ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menanam atau berkebun kelapa sawit ya, sebaiknya harus dipikirkan dulu matang-matang jika menggunakan bibit afkir atau bibit abal-abal ya, maksud saya, karena itu sangat merugikan ya. Contohnya seperti ini, sudah kita rawat, kita pupuk ya, tetapi tidak menghasilkan buah yang bagus. Jadi makanya kita tebang, kita racun ya. Hanya sebagian yang berbuah normal. Nah, ini seperti ini, buahnya lumayan, tapi ini bisa dikatakan juga afkir ya guys, karena tidak memiliki brondolan yang sempurna ya. Jadi ini kita biarkan dulu ya, kita rawat, nantinya kita kasih pupuk dan kita perbaiki, semoga ini bisa normal kembali ya, karena ini sepertinya bisa kembali normal ya jika kita lakukan perawatan yang maksimal. Tapi jika pohon yang tidak bisa diselamatkan lagi, maka akan kita racun atau kita tebang ya. Nah, ini juga jarak tanamnya terlalu rapat ya guys. Hanya menggunakan jarak 7-8 meter saja. Sebenarnya ini harusnya 9 meter jaraknya supaya hasilnya nanti bagus dan pelepahnya tidak menjorok ke atas ya. Jadi supaya pelepahnya bisa turun dan tidak mengepit buahnya ya. Dan pemanennya pun dan serta mempruningnya itu kita enak nantinya kalau sudah besar. Jadi bagi teman-teman yang ingin memulai atau berkebun kelapa sawit, sebaiknya teman-teman harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan ya. Jangan seperti ini yang hanya memiliki jarak 7-8 meter, padahal ini adalah sawit pelepah panjang ya. Jadi hasilnya itu tidak akan maksimal. Mungkin masih kecil seperti ini, dia masih bagus. Tetapi jika sudah berumur 10 tahun lebih, itu nantinya akan jelek ya, karena akan terjadi etiolasi ya. Jadi penyinaran matahari itu tidak sempurna ya. Jadi proses fotosintesis dari tanaman kelapa sawit pun tidak berjalan maksimal, sehingga buahnya tidak akan maksimal juga ya. Tapi jika kita melakukan penanaman dengan jarak 9 atau 9 lebih,
itu hasilnya akan bagus, karena selain tanaman kelapa sawit ini tidak berebut sumber nutrisi dari tanah ya, itu juga tidak berebut sinar matahari ya guys. Jadi supaya hasil yang kita dapat maksimal. Nah, jadi di sini dulunya menggunakan bibit abal-abal, walaupun sudah kita seleksi bibitnya, tetapi masih banyak ya yang tidak berbuah maksimal atau tidak berbuah sempurna ya. Jadi hanya beberapa persen saja yang dapat diselamatkan. Yang tidak dapat diselamatkan akan kita musnahkan dan kita tebang atau kita racuni ya. Tapi kalau yang seperti ini itu buahnya lumayan bagus, jadi kita tetap pertahankan ya. Nah, ini kemarin tidak pernah dipupuk sama sekali ya, dari mulai penanaman sampai sudah berumur beberapa tahun baru diberi pupuk yang pertama dolomit, kemudian rock fosfat, kemudian urea, dan terakhir adalah KCl ya. Jadi jika ingin lebih maksimal hasilnya bisa ditambahkan pupuk kandang ya guys, atau jangkos, janjang kosong ya. Tapi untuk sekarang kita agak sulit mendapatkan jangkos karena perusahaan di sekitar sini tidak mau menjual kepada petani ya, karena mereka menggunakan sendiri jangkosnya untuk perkebunan mereka. Jadi terpaksa nanti kita akan cari sumber pupuk organik yang lain seperti kohe ayam, kohe sapi ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jarak tanamnya itu sangat rapat ya guys. 7-8 meter saja ini. Jadi nanti kita akan biarkan dulu yang mana yang bagus, yang mana yang jelek. Nanti kita akan seleksi dan kita tebang ya, supaya kita tidak menyesal sampai 20-25 tahun ke depan ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin berkebun kelapa sawit, sebaiknya harus mengikuti standar yang telah ditetapkan ya. Harus banyak-banyak belajar, jangan seperti kebun ini ya. Ini kebun kami pribadi. Jadi sangat menyesal sekali telah menanam kelapa sawit tidak sesuai standar yang telah ditetapkan ya guys. Ini sudah kita uji coba kemarin, kita bakar, nanti kita akan update ya perkembangannya apakah bisa kembali normal. Nah, jadi sekian dari video ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.